Kali ini saya akan mencoba mereview buku 7 Jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Di dalam buku ini dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada anak yang tidak mau belajar. Hanya dia itu tidak dalam keadaan yang tepat. Jadi dia susah diajak untuk belajar seperti itu. Nah, bagaimana jurusnya? Yang pertama adalah state. State itu keadaan. Saya contohkan dulu ya. Misalnya ketika anak itu sedang bermalas-malasan sambil nonton TV gitu ya, dia pikiran, perasaan, gerakannya itu tertuang kepada film tersebut gitu. Sehingga ketika kita orang tuanya misalnya bilang, "Nak, yuk kita kerjakan tugas dulu, yuk kita kerjakan PR ini." Biasanya tuh anak itu bilang, "Nanti dulu Bun, capek nih, masih enak nih filmnya, nanti aja," kayak gitu kan. Nah, kalau kita hanya langsung menyuruh seperti itu, biasanya tanggapan anak ya umumnya kayak gitu. Ternyata ada caranya, yaitu kita mengubah state anak yang tadinya dia sangat menikmati keadaan itu, keadaan nonton film tersebut. Kita harus ubah dulu state-nya dia, keadaan dia, netralkan dulu keadaan perasaan, pikiran, gerakan tubuhnya dia, agar dia bisa fokus belajar gitu. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama bisa dengan cara ubah fokusnya ya. Ubah fokusnya itu misalnya kita ajak dia ya melompat-lompat gitu, kita alihkan, benar-benar kita ajak dia melompat-lompat, kita ajak dia senam wajah gitu ya, senam wajah, terus tersenyum gitu, terus gerakin bola mata ke kanan, kiri, atas, bawah. Dalam NLP itu sangat mempengaruhi kerja otak ya. Jadi insya Allah fokusnya yang tadi nonton TV itu bisa beralih tidak lagi gitu untuk fokus dia ke nonton TV, tapi jadi netral, keadaan emosional, pikiran dan perasaan itu jadi netral. Insya Allah kalau udah netral, state-nya itu, keadaan tubuhnya itu netral, itu bisa kita arahkan atau bisa kita bimbing dia untuk fokus supaya belajar gitu. Kemudian apalagi salah satunya bisa dengan untuk menuju belajar tadi. Setelah kita ubah state-nya dia, setelah netral, kita bisa memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu adalah serangkaian kata-kata ya yang diucapkan, yang kita harapkan anak mengucapkannya dengan lantang dan keras. Contoh-contoh afirmasi misalnya gini: saya rajin belajar, saya semangat belajar, saya percaya diri, saya teliti dalam berbagai hal gitu. Jadi benar-benar kalimat positif yang kita pilih sebagai orang tua, kalimat positif yang dimasukkan untuk ke alam bawah sadar dia, supaya nanti ketika dia belajar itu benar-benar mempengaruhi gitu. Jadi bisa fokus dan juga bisa dia menikmati belajar tersebut. Nah, jadi untuk video pertama ini saya menjelaskan satu jurus dulu ya, yaitu state tadi. Ingat bahwa setiap anak tidak ada yang malas belajar, namun lingkungan orang tua kita harus mendukung dia bagaimana caranya supaya dia mau belajar. Dan ternyata banyak ilmu yang atau banyak jurus yang bisa kita gunakan untuk mendukungnya dia untuk fokus belajar. Salah satunya ini tadi ya, state, yaitu mengubah keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.